Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi hari ini dari pimpinan DPR RI yang menegaskan isu adanya transaksi janggal atau mencurigakan di Kemenkeu sekitar 300 triliun rupiah akan dibahas secara teknis dan mendalam oleh Komisi 3 DPR RI bersama dengan Menko Polhukam. Beberapa waktu lalu Menko Polhukam menyebutkan adanya transaksi janggal atau mencurigakan di Kemenkeu sekitar 300 triliun rupiah berdasarkan laporan analisa PPATK. Terkait itu, Komisi 3 DPR RI semula mengagendakan rapat dengan Menko Polhukam pada Senin 20 Maret lalu, namun tertunda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memastikan Komisi 3 DPR RI bisa menggelar rapat dengan Menko Polhukam pada hari ini, yaitu Jumat 24 Maret 2023. Sufmi Dasko membantah adanya kepentingan politik atau agenda lain sehingga rapat tertunda. Penundaan karena masalah pencocokan waktu dari DPR RI maupun Menko Polhukam. Secara substansi, materi dari rapat Komisi 3 dengan Menko Polhukam, menurut Dasko pimpinan DPR RI tidak masuk ke ranah tersebut, melainkan akan dibahas secara teknis dan mendalam oleh Komisi 3 DPR RI. Jadi sebenarnya nggak ada isu, ini kan cuma mencocokkan waktu aja. Rapat dengan Menko Polhukam rencananya Jumat karena terbentur dengan Rabu Kamis kita kan libur dan cuti bersama kan. Ya saya belum tahu secara substansi mau didalami, nanti biar komisi teknis yang akan mendalami mengenai isu-isu tersebut dan saya pikir sebagai pimpinan kita tidak masuk ke ranah itu. Senin lalu, dalam konferensi pers di kantornya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan data yang dilaporkan terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu merupakan laporan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bahkan nilainya menjadi 349 triliun rupiah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Komisi 6 DPR RI berharap pemerintah memberikan subsidi ongkos kirim komoditas pangan yang dinilai dapat mengendalikan harga komoditas tersebut agar tetap stabil. Beberapa hari sebelum bulan Ramadan, harga berbagai komoditas pangan terus naik, diantaranya cabai, bawang, telur, dan daging. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan mengupayakan kestabilan harga pangan melalui pendekatan subsidi transportasi dan penguatan fungsi Satgas Pangan. John Erizal mengungkapkan kenaikan sejumlah komoditas pangan terkadang disebabkan naiknya tingkat permintaan pasar. Meski begitu, pemerintah seharusnya mampu mengendalikan harga komoditas pangan agar tetap stabil. Hal tersebut bisa dilakukan salah satunya melalui skema subsidi ongkos kirim komoditas pangan. Kita sepakat sekali itu mutlak dilakukan. Karena itu salah satu cara untuk menekan harga. Tapi ingat kalau beberapa seperti cabai, seperti sayur dan lain-lain itu bisa ditangani. Tapi seperti telur mungkin itu tadi yang saya bilang, karena telur itu kan nggak mungkin ayam suruh nelor dua gitu. Atau tiba-tiba kita import telur kan nggak mungkin juga gitu. Nah ini memang ada kendala. Namun tetap dijaga peran subsidi transportasi ini sangat mutlak sehingga paling tidak walaupun kenaikan permintaan itu signifikan, tapi dengan ada subsidi transportasi itu sehingga harga juga masih bisa terkendali. John Erizal juga mendorong Satgas Pangan yang merupakan gabungan kementerian, lembaga sektor pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan komoditas pangan demi mencari keuntungan sendiri. Satgas Pangan harus bisa memberantas mafia-mafia pangan yang berperan menyebabkan kenaikan harga pangan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Om Swastiastu. Dalam keheningan, semoga Ida Sang Yang Widi Wasa melimpahkan waronugrahanya pada kita semua. Selamat Hari Raya Nyepi di tahun 2023. Tahun Baru Saka 1945 bagi umat Hindu di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Om Santi, Santi, Santi Om. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, sebagai upaya perlindungan serta acuan hukum yang konkret terkait hak dan kewajiban para pekerja rumah tangga, DPR RI telah mengesahkan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam Selasa lalu. DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR dalam rapat paripurna Selasa lalu. Pembahasan RUU PPRT akan menjadi babak baru untuk menangani maraknya kekerasan pekerja rumah tangga di Indonesia maupun luar negeri. Setelah banyak desakan aliansi masyarakat terkait RUU PPRT, DPR RI telah mengesahkan RUU PPRT untuk segera dilakukan pembahasan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini pekerja rumah tangga tidak memiliki acuan hukum yang konkret, terutama terkait dengan hak serta kewajiban dalam menjalankan pekerjaan. Untuk itu, RUU PPRT menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Paling pokok adalah hak-hak dasar dari pekerja di domestik ya, lingkungan keluarga yang tertutup. Hak-hak dasarnya harus dipenuhi. Kemudian pada ancaman tindakan-tindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap rumah tangga, apakah asisten rumah tangga. Karena undang-undang salah satu pijakan, tapi yang lebih penting adalah tindakan represif dari pemerintah. Lebih lanjut, Muhaimin meminta penegak hukum untuk terus melakukan pengawasan dan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga selama rancangan Undang-Undang PPRT masih dilakukan pembahasan. Tindakan represif dari pemerintah akan sangat penting dalam upaya perlindungan bagi pekerja rumah tangga. RUU PPRT kini telah resmi menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI. Keputusan pengesahan rancangan Undang-Undang PPRT ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi pekerja domestik di tanah air, namun juga bagi pekerja migran di luar negeri. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI, pemirsa, yang mendorong adanya perubahan dasar kebijakan dalam Undang-Undang Migas agar skema investasi dapat dijalankan sehingga meringankan beban dalam pengelolaan di sektor migas. Pembatalan pasal tentang investasi dalam Undang-Undang Migas oleh Mahkamah Konstitusi membuat payung hukum pengelolaan sektor migas menjadi lemah. Perlu segera dilakukan langkah-langkah antisipatif agar tidak mengganggu sistem pengelolaan migas di Indonesia.
Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong agar Undang-Undang Migas segera dilakukan perubahan terhadap dasar kebijakannya. Undang-Undang Migas yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak komprehensif dalam mengatur ekosistem di sektor hulu, khususnya pembangunan infrastruktur yang menelan biaya cukup besar. Hal tersebut perlu dilakukan agar skema investasi dapat dijalankan, sehingga dapat meringankan beban dalam pengelolaan di sektor migas. Memang di sisi lain kita beruntung, gas alam kita cukup melimpah ya. Jadi tetapi pemanfaatannya kan memerlukan pembangunan infrastruktur yang masif dan itu juga cukup mahal. Nah, sehingga inilah yang kita harapkan dengan undang-undang ini nanti akan memberi kepastian bagi investasi di sektor hulu. Faktor daerah juga penting untuk menumbuhkan ekosistem yang sehat bagi investasi hulu. Apa misalnya? Kan ada namanya participating interest atau saham daerah, hak daerah. Kedua misalnya apa? Menyangkut tentang tata kelola lingkungannya, menyangkut tentang impact-impact yang lain, masyarakatnya dan sebagainya. Jadi sehingga peran daerah sangat penting. Lebih lanjut, Sugeng menambahkan selain investasi dari daerah, investasi pengelolaan industri migas oleh pihak asing juga harus tetap dijaga, tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam pengelolaannya di lapangan. DPR RI terus mengupayakan untuk menyerap berbagai masukan ke berbagai daerah sebagai salah satu langkah menyempurnakan draft yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Dari Denpasar, Bali, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI menyayangkan maraknya impor pakaian bekas yang dinilai berdampak buruk terhadap kesehatan serta meningkatnya angka pengangguran. Menanggapi maraknya impor pakaian bekas, anggota Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah dapat segera menangkap pelaku utama dari praktik impor produk tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal menyayangkan masuknya impor pakaian bekas yang mengancam usaha para pelaku UMKM, khususnya tekstil, serta pabrikan sandang dalam negeri. Sebab harga jual produk ilegal tersebut jauh lebih murah dari harga normal. Selain itu, impor pakaian bekas bisa berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan mengakibatkan masalah kesehatan. Nah, ini kan kita prihatin. Pertama soal kesehatan, kedua soal pabrikan yang menangani ini, yang pabrik tentunya karyawannya jutaan mungkin ya, atau puluhan ribu atau ratusan ribu. Ini kalau pabriknya tutup gimana? Nah, kemudian departemen store kita, beberapa departemen store yang menengah bawah itu kan bisa masyarakat beralih ke barang-barang bekas ini. Nah, ini dalam rangka ketahanan produksi kita di Indonesia, kita betul-betul harus menjaga. Nah, perlu diketahui yang masuk itu tanpa izin, ilegal. Jadi di perdagangan itu sudah ada larangan kecuali produk-produk yang memang dibolehkan. Misalnya pesawat terbang bekas, kalau baru kan mahal gitu ya. Kemudian kapal selam yang begitu-begitu. Tapi yang lain-lain nggak bisa gitu. Lebih lanjut, John Erizal mengapresiasi aksi cepat Menteri Perdagangan melalui pemusnahan produk-produk impor seperti pakaian, sepatu, dan produk sandang bekas lainnya yang dilaksanakan di beberapa provinsi, yakni Riau dan Jawa Timur. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Helmi dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan telah tiba. Seluruh umat muslim di dunia termasuk Indonesia menjalankan ibadah puasa. Namun di Indonesia ada satu fenomena yang kerap terjadi pada bulan puasa ini, yakni kenaikan harga pangan, dan Elisa tentunya ini bukan menjadi harapan bagi semua orang terkait dengan kenaikan harga pangan ini ya. Yap, dan pemirsa kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, beberapa bahan pangan pokok meningkat harganya karena permintaannya yang melonjak. Masyarakat akan berupaya membeli bahan makanan untuk stok di rumah. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan memastikan stok pangan akan aman menjelang Ramadan. Namun pada kenyataannya harga pangan selalu merangkak naik. Nah, pemirsa, DPR RI menyayangkan kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai merugikan petani karena harga yang anjlok. Nah, pemirsa, untuk itu DPR RI tentunya berharap pemerintah membuat kebijakan guna memastikan ketersediaan stok pangan serta stabilitas harganya agar tidak naik. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasinya lebih detail lagi, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kenaikan harga pangan jelang Ramadan rutin terjadi secara tahunan. Nyaris seluruh harga komoditas pangan merangkak naik, mulai dari beras, telur, cabai, hingga minyak goreng. Menteri Perdagangan menyebut stok pangan aman menjelang Ramadan, tapi harga yang terus merangkak naik menjadi pertanyaan. Tidak tanggung-tanggung. Belum memasuki Ramadan saja lonjakan harga sudah terjadi di berbagai daerah. Harga telur dicatat nyaris menyentuh angka Rp30.000. Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga beras naik hingga Rp14.000 per kilogram. Dan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita bahkan pernah jebol dari harga eceran tertinggi hingga ke angka Rp18.000 per liter. Tak bisa dipungkiri, tata kelola pangan yang masih karut-marut merupakan faktor utama rutinitas tahunan lonjakan harga pangan. Buktinya, minyak kita yang digadang-gadang menjadi solusi dari lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng justru sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya nyaris Rp18.000 per liter. Jauh lebih tinggi di atas HET yang ditentukan, yaitu Rp14.000. Kelangkaan ini disinyalir melibatkan oknum tak bertanggung jawab yang harus ditindak tegas dan ditertibkan demi menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar. Masih nggak mau berbagi. Merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengecer minyak kita sendiri. Ini nggak benar, Pak. Atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol,
supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Dalam kondisi ini, pemerintah biasanya hanya menawarkan satu solusi, yaitu impor. Namun, hal yang dianggap solusi ini justru menjadi petaka besar bagi para petani. Di tengah panen raya, petani justru akan dirugikan karena harga yang anjlok akibat pemerintah mengambil kebijakan impor. Kami mengingatkan untuk teman-teman Kementerian Pertanian ya untuk fokus membantu para petani dalam memasuki masa panennya. Kali lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan suci Ramadan ini PR kita bersama untuk memastikan bahwa stok pangan aman. Pada tahun 2021 silam, pemerintah menawarkan pembentukan Lembaga Badan Pangan Nasional atau Bappenas sebagai salah satu solusi. Tapi, lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini pun seolah tidak berdaya menghadapi intervensi harga dan stok pangan yang diduga melibatkan mafia pangan. Kendali produksi dan kendali harga ada pada mereka sekarang ini. Mereka yang membuat cash flow-nya, membuat neraca pangannya mereka. Kita berharap agar badan pangan ini betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya, agar kemudian persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang kita hadapi pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya badan pangan itu bisa diselesaikan. Dari buruknya tata kelola pangan, sudah tentu masyarakat dan petani yang menjadi korban. Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Sementara petani harus merugi setelah berbulan-bulan menanam. Sudah seharusnya solusi dibuat bukan hanya untuk menekan harga di level mikro. Solusi seharusnya diberikan secara komprehensif dan jangka panjang. Bila perlu, pemerintah harus membuat blueprint kebijakan pangan untuk beberapa dekade ke depan. Secara khusus, petani sebagai pemasok utama bahan pangan masyarakat seharusnya dapat perhatian lebih. Pemerintah perlu mengambil langkah intervensi dalam menekan harga produksi petani. Nah, ketika biaya produksi mereka bisa tekan, ya otomatis kan mau harga range berapapun di level masyarakat, petani tetap sejahtera, masyarakat juga tetap diuntungkan. Ya kita nggak bisa berpatokan bagaimana harga begitu di atas, kemudian masuk impor. Itu kan sama saja mematikan petani. Diprediksi, harga pangan akan terus merangkak naik seiring meningkatnya permintaan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April mendatang. Untuk itu, pemerintah harus mengerahkan seluruh upaya untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Yang paling penting, pemerintah juga perlu memastikan kondisi ini tidak menjadi event tahunan lagi yang membuat masyarakat panik dan para petani menjerit. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah Elisa, kira-kira apa yang terbayang di benak kamu saat aku bilang Singapura? Langsung pasti itu patung yang ada di sana, yang kepala singa. Kamu tahu kan? Iya. Nah, tapi ternyata nih Alfat, kalau di negeri Singapura ini ternyata itu nggak pernah hidup seekor singa pun ternyata di sana. Oh ya, padahal namanya Singapura ya, harusnya di sana juga ada singa ya. Sebenarnya apa hubungannya ya? Iya, dan pemirsa daripada penasaran nih, sesaat lagi kami akan ajak berjalan-jalan ke negeri dengan ikon kepala singa tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Alfa, tadi kita udah bahas Singapura. Kalau misalnya kita berbicara tentang Singapura, pasti kita mikir juga tempat wisata ya tentunya ya, Betul. dekat dari Indonesia. Nah, tapi tahu nggak kalau ternyata tempat wisata di Singapura itu beberapa di antaranya pemirsa sudah menyandang predikat yang mendunia. Nah, bahkan jika kalau kamu suka film Batman? Suka dong. Nah, di sana di Singapura itu terdapat kelelawar raksasa nih yang diberi nama Flying Fox. Tapi kabarnya tidak hanya itu nih Elisa dan juga pemirsa. Selain itu Singapura juga menjadi salah satu negeri terpadat di dunia setelah Monaco. Masih belum selesai keunikannya nih pemirsa, Singapura termasuk sebagai negeri multikultural. Sebenarnya banyak sekali informasi dari negara tetangga kita ini ya. Nah pemirsa, berikut informasi lengkapnya yang telah kami rangkum dalam segmen Intips untuk Anda berikut ini. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable. Apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota. Jewel Changi, Changi Airport, Singapura. Bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainfortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia.
Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah, di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Ya itu tadi pemirsa informasi terkait dengan destinasi wisata Singapura yang unik dan instagramable. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Yap, dan kami segenap kru TVR Parlemen mengucapkan kepada Anda selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Alfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.